Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbul Wabi dari kelas 1B Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai gerak bumi beserta pengaruhnya terhadap iklim dan cuaca. Langsung saja kita bahas materi. Gerak bumi terbagi menjadi dua, yaitu revolusi bumi dan juga rotasi bumi. Revolusi bumi adalah perputaran bumi terhadap matahari sehingga bumi berputar mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut ekliptika. Selama mengitari matahari, poros bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus dengan ekliptika. Proses revolusi ini juga terjadi pada planet-planet lain yang bergerak mengelilingi pusat tata surya, yaitu matahari. Setiap kali melakukan revolusi, bumi akan menghabiskan waktu sepanjang 365 hari, 9 menit, dan 10 detik. Nah, waktu yang dihabiskan oleh bumi untuk melakukan revolusi inilah yang kemudian kita sebut dengan 1 tahun. Saat melakukan revolusi, bumi akan berputar dari barat ke timur dengan kecepatan mencapai 30 km per detik dan akan melalui lintasan sepanjang 934 juta kilometer. Rotasi bumi adalah pergerakan bumi pada porosnya. Artinya, bumi selalu berputar sambil mengelilingi matahari. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan rotasi pada porosnya adalah 23 jam dan 56 menit atau dibulatkan menjadi 24 jam dengan arah putaran dari arah barat menuju arah timur. Permukaan bumi yang berotasi memiliki kecepatan mencapai 1.609 km per jam. Tapi kalau bumi berputar, kok kita tidak merasakannya ya? Ya, itu karena bumi memiliki gaya gravitasi yang sangat tinggi, sehingga kita tidak terpental keluar angkasa, dan juga karena kita sudah terbiasa dengan gerak rotasi bumi ini. Seperti halnya ketika kita naik mobil, kita tidak akan merasa bahwa isi mobil seperti penumpang, sopir, dan lain-lainnya bergerak. Akan tetapi, dari dalam mobil justru kita melihat seakan-akan objek-objek yang ada di luar seperti gedung-gedung, pepohonan, perumahan yang bergerak. Rotasi bumi pun mirip dengan itu, hanya saja pergerakan bumi lebih stabil. Akibat revolusi bumi. Yang pertama, pergantian musim. Perubahan musim yang terjadi di bumi bukan disebabkan oleh jarak antara bumi dan matahari, tetapi karena adanya kemiringan sumbu bumi. Panas yang terasa lebih hangat dari musim dingin disebabkan karena sinar matahari bersinar lebih terik dibandingkan saat musim dingin. Secara keseluruhan, musim di bumi terdiri atas musim semi, musim gugur, musim dingin, musim panas, dan juga musim hujan. Yang kedua, perbedaan lamanya siang dan malam. Lamanya waktu yang terjadi pada saat siang dan malam merupakan akibat revolusi bumi yang disebabkan oleh kemiringan sumbu bumi dan revolusi. Ketika bumi berevolusi, letak bumi bisa berada di titik apotema, yaitu titik terjauh bumi dengan matahari, maupun hipotema, yaitu titik terdekat bumi dengan matahari. Itulah mengapa lamanya siang dan malam di permukaan bumi itu berbeda-beda. Contohnya saja kutub selatan yang bisa mengalami malam hari selama 24 jam. Yang ketiga yaitu gerak semu tahunan matahari. Terjadinya gerak semu tahunan matahari juga menjadi salah satu akibat revolusi bumi yang lainnya. Kejadian ini dilakukan dengan mengamati posisi matahari dalam 1 tahun. Gerak revolusi bumi dengan sumbu rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser.
Yang dimaksud gerak semu matahari adalah pergeseran posisi matahari ke arah belahan utara yang biasanya terjadi antara tanggal 22 Desember sampai 21 Juni dan pergeseran posisi matahari dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan yang biasanya terjadi antara tanggal 21 Juni sampai 21 Desember. Artinya, seolah-olah matahari yang bergerak, padahal faktanya bumilah yang bergerak. Gerak semu tahunan matahari tersebut akibat adanya revolusi bumi. Yang keempat adalah perubahan penampakan rasi bintang. Akibat revolusi bumi juga menyebabkan rasi bintang yang terlihat berbeda setiap bulannya. Rasi bintang ini dikenal juga dengan zodiak dan berhubungan dengan ilmu astrologi atau ilmu yang mempelajari pergerakan benda-benda langit. 5. Gerhana bulan dan matahari. Gerhana terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, gerhana bulan. Terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan sejajar posisinya. Bayangan inti bumi ini akan berbentuk kerucut. Dan yang kedua yaitu gerhana matahari. Terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga bulan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Meskipun bulan lebih kecil dari matahari, namun bulan dapat menutupi matahari karena bulan lebih dekat ke bumi dibanding matahari. Akibat rotasi bumi. Yang pertama, perbedaan waktu. Garis bujur adalah garis hayal yang sejajar dengan garis tengah kutub. Perbedaan waktu bergantung pada derajat garis bujurnya. Pembagian waktu berdasarkan garis bujur ditetapkan pada acuan garis bujur 0 derajat yang berada di kota Greenwich, Inggris. Di Indonesia sendiri terbagi ke dalam 3 bagian waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. 2. Gerak semu harian matahari. Dampak selanjutnya adalah terjadinya pergerakan semu harian matahari. Ini berbeda dengan gerakan tahunan semu matahari yang disebabkan oleh proses revolusi bumi. Meskipun faktanya adalah bahwa bumi yang mengelilingi matahari, tetapi putaran bumi dari barat ke timur menyebabkan fenomena pergerakan semu matahari, sehingga ia terlihat terbit di timur pada pagi hari dan tenggelam di barat pada malam hari. 3. Adanya siang dan malam. Belahan bumi yang terkena sinar matahari akan mengalami siang. Sebaliknya, yang tidak terkena sinar matahari akan mengalami malam. Karena bumi berotasi terus-menerus dari barat ke timur, maka setengah bagian bumi yang terkena sinar matahari akan selalu bergiliran. Dengan kata lain, pada suatu tempat dalam sehari selalu terjadi pergantian siang dan malam. 4. Perbedaan percepatan gravitasi. Akibat rotasi bumi, garis tengah khatulistiwa lebih besar daripada garis tengah kutub. Ini menyebabkan percepatan gravitasi di permukaan bumi berbeda-beda, karena kecepatan gravitasi berbanding terbalik dengan radius. Maka percepatan gravitasi di khatulistiwa akan lebih kecil daripada percepatan gravitasi di kutub. 5. Pembelokan arah angin. Menurut hukum Weis-Bellot, udara akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Di daerah kutub yang bertekanan tinggi, maka udara cenderung akan bergerak ke daerah khatulistiwa. Namun, akibat rotasi bumi, udara yang bergerak menuju khatulistiwa akan berbelok ke arah timur mengikuti arah rotasi bumi. Ini berpotensi membentuk angin siklon. 6. Pembelokan arus laut.
Arus laut muncul karena angin yang bertiup di permukaan laut. Seperti halnya angin, arus laut juga bisa berbelok akibat rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok ketika sampai di belahan bumi utara atau selatan. Pembelokan arus laut ke kanan terjadi di belahan bumi utara, sementara pembelokan ke kiri terjadi di bumi selatan. Dan pidato pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.